Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Pada hari ini Tuhan berkenan mengumpulkan kami dalam ibadah pagi dalam program Renungan Harian. Kami mohon kuasa kasih Tuhan menolong kami untuk memahami firman Allah. Dan kami mau menjadikan hari ini adalah hari di mana Tuhan melawat kami dalam kasih Kristus. Kami sedia memasuki hari-hari dan kami mohon pertolongan-Mu melalui firman Allah kami dituntun dan melalui firman Allah kami diarahkan untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 16. Dalam hal ini saya hanya berfokus pada beberapa ayat, yakni pada ayat 4 hingga ayat 9. Saya bacakan untuk kita. Pada waktu itu Deborah seorang Nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turuti. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah keberanian dalam Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tentu mengenal peran-peran para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tapi kita tidak banyak mendengar tokoh perempuan. Tapi bacaan Alkitab kita mau mengantar kita memahami seorang tokoh perempuan yang luar biasa dipakai Tuhan, Deborah. Deborah adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang dicatat dalam Alkitab. Tokoh perempuan satu ini memiliki kisah hidup yang sangat terkenal. Ia menjadi tokoh perempuan yang mendapat tempat tersendiri dalam masyarakat Yahudi. Hal ini membuat kisah hidupnya masuk dalam rentetan panjang sejarah perjalanan bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ini dikarenakan ia merupakan pemimpin bangsa Israel, yaitu hakim perempuan pertama. Seorang hakim pada zaman Israel kuno tidaklah sama dengan pengertian hakim pada masa sekarang. Hakim-hakim Israel kuno ialah penguasa atau pemimpin militer, pelepas bangsa dari ancaman dan tekanan bangsa-bangsa asing. Kita bisa lihat di pasal 2 ayat 16 dari Hakim-Hakim. Sekaligus orang yang memimpin pengadilan hukum. Deborah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai istri dari Lapidot maksudnya, hakim perempuan, dan seorang nabiah.
Ini berbeda dengan kebanyakan hakim maupun nabi sebelum zamannya yang hanya memiliki satu fungsi saja, baik sebagai hakim atau sebagai nabi. Ia menjadi sosok penuntun. Kepercayaan diri serta keberaniannya sebagai seorang perempuan membuat orang lain mengikuti arahan dan perintah darinya. Kesanggupannya dalam memimpin bangsanya merupakan hal yang tak terduga. Ia merobohkan stigma dalam budaya masyarakat kala itu yang menganggap laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Di bawah kepemimpinannya sebagai hakim, ia berhasil menaklukkan Sisera, panglima tentara Raja Yabin, dan merobohkan kekuasaan Raja Yabin, Raja Kanaan waktu itu. Saudara-saudara, kisah Deborah yang bersama juga dengan Barak, panglima, menunjukkan pentingnya keberanian yang lahir dari ketaatan kepada Tuhan. Deborah seorang nabiah yang juga hakim, menerima perintah Tuhan untuk memanggil Barak setelah kita baca tadi agar memimpin pasukan melawan Sisera, panglima tentara Yabim. Meski Barak ragu dan meminta Deborah menyertainya, keberanian Deborah menjadi dorongan bagi Barak untuk melangkah. Tindakan ini mengajarkan bahwa keberanian yang hanya berasal dari kekuatan pribadi tidak akan dapat berhasil melawan musuh, tetapi keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap situasi mendorong keberhasilan dalam menunaikan tugas. Oleh karena itu penting untuk kita melihat beberapa poin. Yang pertama, mendengar dan taat pada firman Tuhan mendorong Deborah menunjukkan keberanian dengan mendengarkan dan menyampaikan perintah Tuhan kepada Barak. Keberanian kita dimulai saat kita mendengar firman Tuhan dan mentaatinya meskipun kelihatannya situasi sulit. Yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita perhatikan narasi dalam Alkitab, Barak awalnya merasa takut dan tidak yakin akan keberhasilan. Karena dia mungkin sudah menghitung jumlah musuh dibandingkan dengan pasukan yang dia miliki. Namun ia bersedia maju karena kehadiran Deborah yang memiliki otoritas Tuhan. Dan ini kelihatan menunjukkan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kepercayaan kepada Tuhan yang memimpin kita. Dan itulah yang terlihat pada Barak. Berbeda dengan kepemimpinan Deborah yang dia tahu bahwa Tuhan akan memerangi walaupun mereka tidak punya kekuatan yang besar. Yang ketiga, bersama dalam kehadiran Tuhan, Deborah tidak hanya memberi perintah tetapi juga berjalan bersama Barak. Keberadaan Deborah menguatkan iman Barak. Dalam hidup kita, Tuhan sering menggunakan orang-orang sekitar kita untuk menguatkan keberanian kita. Nah, dari 3 poin ini kita dapat melihat beberapa poin-poin untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tentu pertanyaan-pertanyaan untuk kita jawab dalam perenungan kita dan dalam memasuki hari ini dan esok. Pertama adalah apakah ada tantangan yang membuat Anda ragu untuk melangkah? Dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa keberanian dalam Tuhan tidak datang dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari janji dan penyertaan Tuhan. Dia berjanji akan menyertai kita dan itu yang membuat kita berani melangkah. Yang kedua, pertanyaan penting untuk kita jawab lagi. Siapakah Deborah dalam hidup Anda? Deborah Tuhan pakai untuk mendorong Anda maju. Sama seperti Deborah mendorong Barak untuk dia maju.
Dengan kata lain, bagaimana Anda dapat menjadi seperti Deborah bagi orang lain? Ingat, Deborah mendorong Barak karena dia punya iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan berperang. Nah, bagaimana kita? Apakah kita dapat menjadi sama seperti Deborah mendorong orang lain untuk melangkah maju dengan keyakinan kepada Tuhan? Lalu yang ketiga, saat Anda menghadapi keputusan besar atau tantangan berat, jadikan doa dan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, karena keberanian dalam Tuhan akan mengarahkan hidup kita untuk bertindak benar, berkata benar, dan berjalan di jalan yang benar, dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dengan firman Allah yang mendorong kami dan memotivasi kami untuk memiliki keberanian dalam Tuhan. Yang sama seperti Deborah, dia dapat bertindak, mengambil keputusan, melakukan langkah-langkah yang tepat, karena ada Tuhan yang akan menyertai. Kami mohon Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan juga menguatkan kami untuk melangkah dengan pasti, bahkan menjadi Deborah-Deborah bagi teman-teman kami yang mengalami keraguan, ketakberdayaan. Tapi melalui kehadiran kami, mereka termotivasi untuk berani melangkah. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu dan mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, inilah kami semua. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.